Selain Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi salah satu institusi di Kementerian Keuangan yang mendapat sorotan dari publik dalam beberapa pekan terakhir ini. Salah satu penyebabnya adalah perilaku beberapa oknum pejabat dan keluarga mereka yang gemar memamerkan harta. Konon, sejak awal Orde Baru, Bea Cukai kerap menjadi sorotan terkait perilaku korupsi mereka. Bahkan, Presiden Soeharto di pertengahan 1980-an pernah merumahkan segenap pejabat dan pegawai Direktorat Bea dan Cukai. Seperti apa ceritanya? Penyelewengan dan korupsi di Bea dan Cukai sejatinya bukan cerita baru. Praktek korupsi, terutama pungutan liar atau pungli, begitu lekat dengan pegawai Bea Cukai. Mereka biasa melakukan kong kali kong dengan pengusaha ekspor-impor. Pada tahun 1968, Menteri Keuangan Ali Wardana geram dibuatnya. Pergantian pucuk pimpinan hingga pejabat pelaksana di lapangan tak menyelesaikan masalah. Ibarat pepatah, praktek pungli itu patah tumbuh hilang berganti. Di era Menteri Keuangan Radius Prawiro, dia sengaja memasang Bambang Sujarto, perwira tinggi Departemen Hankam, sebagai Dirjen Bea dan Cukai sejak akhir Agustus 1983. Salah satu tugas yang diamanatkan adalah memerangi para penyelundup sampai ke akar-akarnya. Hasilnya, penyelewengan dan penyelundupan yang menyelibatkan oknum aparat Bea Cukai belum juga lenyap. Para pengusaha asing, terutama dari Jepang, mengeluhkan aparat Bea dan Cukai yang ribet, berbelit-belit, dan pada akhirnya melakukan pungli. Merespon keluhan dan kritik dari para pengusaha asing terhadap meruyaknya praktek pungli di lingkungan Bea Cukai membuat Presiden Soeharto akhirnya mengambil langkah radikal. Atas saran Menko Ekuin Ali Wardana dan Menteri Keuangan Radius Prawiro, Presiden Soeharto merumahkan segenap pejabat dan karyawan Bea Cukai selama 4 tahun. Soeharto lalu mempercayakan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kepabeanan yang biasa dilakukan oleh Bea dan Cukai pada perusahaan asal Swiss SGS atau Swiss General Surveillance. Kewenangan itu kemudian baru dikembalikan kepada Direktorat Bea dan Cukai setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan diberlakukan secara efektif mulai 1 April 1997. Pada 2015, Dirut Pelindo II R.J. Lino pernah menyampaikan usul serupa kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, Presiden sangat kecewa dengan lamanya waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk yang masih bertengger di angka 5,5 hari. Hal ini tentu sangat mempengaruhi ongkos logistik dan ketidakpastian dalam bisnis. Akibatnya, banyak perusahaan asing enggan membuat pabrik untuk proses produksi di Indonesia. Sayang, wacana tersebut ditolak oleh mitranya di DPR RI. Ketika pertama kali menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005, Sri Mulyani juga pernah mengancam segenap pegawai dan pejabat Bea Cukai untuk merumahkan mereka seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Ancaman tersebut relatif manjur. Mental dan mindset mereka akhirnya berubah drastis. Sayang, di era media sosial, sebagian dari mereka kembali berulah. Haruskah Sri Mulyani mewujudkan ancamannya kali ini?